Oh, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun, ya kan? Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap. Ya tidak terserap itu. Isu utang saya dilantik itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Untuk membayar keperluan kita saja tidak cukup. Ya. Jadi apa? Harus berutang. Saya ulangi lagi ya, defisit primer ini untuk belanja kecukupan kita saja tidak cukup. Nah, belanja untuk kebutuhan kita tidak cukup, sehingga apa? Harus utang. Nah, utang untuk mencukupi defisit kita, ya enggak? Sekarang kita punya utang. Apa yang harus kita lakukan? Berutang lagi. Jika berutang untuk menutup defisit dan berutang untuk membayar bunganya. Ini warisan untuk presiden yang akan datang ya. Itu Prof. Din atau Pak Rizal yang mau mencalonkan siap-siap untuk menanggung ya 2024 itu defisit yang besar ini dan utang yang semakin besar. Ini prestasi ya sejak dulu ya. Ya ini juga dimulai presiden sebelumnya dan makin turun zaman Jokowi. Yang merah ini adalah utang. Jadi sejak 2019 zaman Jokowi utang itu bertumpuk-tumpuk terus tidak pernah dikendalikan ya. Ya yang ini tidak ada di APBN. Tidak kelihatan, yang kelihatan yang kuning karena disembunyikan ya. Yang 921 ini tidak dibahas di DPR. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Warisan utang Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih dari 10.000 triliun rupiah. Ekonom senior Profesor Didik J. Rahbini mengaku setuju dengan kekhawatiran dari BPK bahwa Indonesia tidak akan pernah mampu membayar utang yang kian menggunung. Kemudian, ahli ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, ia juga meminta kepada pemerintah agar tidak memberangus yang kritis termasuk kepada BPK. Saya setuju dengan BPK mengingatkan pemerintah karena tugasnya memang harus begitu. Jangan kemudian kritis malah dinafikan atau bahkan yang kritis diberangus. Yang kritis seperti yang dilakukan sekarang terhadap aktivis. Begitu kata Didik kepada kantor berita politik RMOL pada hari Kamis 24 Juni. Dia juga memberikan koreksi sedikit kepada BPK bahwa utang yang menjadi tanggung jawab pemerintah bukan hanya di APBN yang nilainya 6.527 triliun rupiah, namun juga utang BUMN senilai 2.143 triliun rupiah. Utang BUMN keuangan sebesar 1.053,18 triliun rupiah dan BUMN non-keuangan sebesar 1.089,96 triliun rupiah. Jadi, total utang pemerintah pada masa Presiden Jokowi sekarang sebesar 8.670 triliun rupiah. Tegas Didik. Rektor Universitas Paramadina itu juga menambahkan di sisi lain saat ini, BUMN juga diminta dan dibebani tugas untuk membangun infrastruktur dalam proyek pembangunan nasional. Kalau gagal bayar ataupun bangkrut harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah. Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih dari 10.000 triliun rupiah, ujar Didik mengingatkan. Adapun konsekuensi yang didapat Indonesia dari tumpukan utang luar negeri ini, Didik juga mengatakan APBN akan terkena beban berat lantaran harus membayar utang yang sangat besar. APBN akan lumpuh terkena beban utang ini dengan pembayaran bunga dan utang pokok yang sangat besar. APBN bisa menjadi pemicu krisis ekonomi, begitu katanya. Kalau 20 tahun lalu krisis 98 dipicu oleh nilai tukar, maka sekarang bisa dipicu oleh APBN yang berat digabung dengan krisis pandemi karena penanganan yang salah kaprah sejak awal. Jadi gabungan dari kedua faktor itu potensial memicu krisis, ucap Didik melanjutkan.
Wah, mengerikan. Utang pemerintah tembus 6.361 triliun rupiah di akhir Februari 2021 kemarin. Kementerian Keuangan melaporkan jumlah utang pemerintah per akhir Februari 2021 sudah mencapai 6.361 triliun rupiah dan posisi itu meningkat dibandingkan bulan Januari 2021 yang sebesar 6.233 triliun rupiah. Kenaikannya pun cukup signifikan, yaitu sekitar 100 triliun rupiah. Begitu yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luki Alfirman, dalam konferensi pers APBN kita. Hal itu sesuai dengan yang dirumuskan bersama antara pemerintah dan DPR tentang bagaimana merancang dan selanjutnya mengelola APBN ini, kata Luki dalam telekonferensi Selasa 23 Maret. Ia juga menegaskan, Kementerian Keuangan melakukan pengelolaan APBN secara menyeluruh. Pada APBN 2021 ini, Kementerian Keuangan memiliki proyeksi defisit anggaran hingga 5,7% terhadap produk domestik bruto atau sekitar 1.006 triliun rupiah. Katanya hal itu yang akan terus dikelola dan dicarikan pembiayaannya sepanjang tahun. Ia juga menjelaskan posisi per akhir Februari 2021 dalam hal pembiayaan negara, Kemenku berhasil menutupi hingga sebesar 273,1 triliun rupiah. Menurutnya hal ini sesuai dengan rencana Kementerian Keuangan untuk mencari pembiayaan dan menutup defisit-defisit tersebut hingga akhir tahun. Hal senada juga diutarakan oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Dia mengatakan untuk pembiayaan APBN dan menjalankan pembangunan saat ini pemerintah tidak hanya mengandalkan hutang. Jadi, jika ditanya total hutang, jumlah ada. Tapi, pembiayaan pembangunan, pembiayaan APBN tidak hanya sekedar mengandalkan hutang, tapi juga mengandalkan penerimaan pajak. Begitu ujarnya. Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyebutkan bahwa total defisit APBN sampai Februari 2021 sebesar 63,6 triliun rupiah atau sebesar 0,36% terhadap PDB. Angka itu lebih tinggi jika dari Januari sebesar 45,7 triliun rupiah atau hanya 0,26% terhadap PDB. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah menaikkan batas aman defisit dari 3% menjadi 6,34%. Kebijakan ini dilakukan melihat tekanan ekonomi yang dalam akibat pandemi COVID. Sedangkan dalam APBN 2021, defisit APBN ditargetkan 1.006 triliun rupiah atau sebesar 5,7% terhadap PDB.